Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya guys. Terima kasih. Bab 61, Siapa yang berani bergerak? Melihat pot bunga plum yang sedang mekar, semua orang tercengang. Ketika hati mereka terkejut, dua kata muncul di hati mereka. Keajaiban. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, meskipun teknologi membuat tanaman tumbuh melawan musim sudah lama dikuasai, namun hanya dapat dilakukan pada lingkungan tertentu. Namun di sini Aiden hanya menuangkan setengah botol air untuk menumbuhkan bunga plum yang layu. Melawan arus dan melawan musim sama sekali tidak mungkin dilakukan dengan metode ilmiah saat ini. Namun, Aiden melakukannya, dan itu sangat mudah dan dilakukan dengan tangan. Dia hanya menggunakan setengah botol kecil yang disebut cairan kehidupan untuk melakukannya. Ini adalah keajaiban dalam ilmu kehidupan. Di antara penonton, perwakilan perusahaan farmasi semuanya terkejut, memandangi bunga plum yang bermekaran dengan mata membara, dan banyak bicara. Sungguh keajaiban, sungguh keajaiban. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa sebotol ramuan benar-benar dapat menghidupkan kembali bunga plum yang layu, dan akan mekar melawan musim. Ya, mataku telah terbuka hari ini. Ini hanyalah keajaiban botani dan keajaiban kehidupan. Cairan kehidupan memang pantas didapatkan. Tampaknya dalam pertarungan antara cairan kehidupan dan cairan kehidupan asli, cairan kehidupan menang. Mendengarkan diskusi semua orang, ketika Alden dan yang lainnya terlihat jelek, mata mereka sangat rumit. Ini adalah kedua kalinya mereka melihat keajaiban semacam ini, tetapi guncangan di dalamnya masih kuat. Melihat ekspresi acuh tak acuh Aiden, Alden dan yang lainnya kehilangan ekspresi pasrah, dan hanya merasa kagum. Mereka sudah memahami bahwa metode menghidupkan kembali tanaman dan tumbuh melawan musim jelas tidak sebanding dengan mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bunga plum tidak benar-benar mati, hanya kehilangan nutrisinya dan dalam keadaan setengah mati, Aiden hanya menyiramnya dengan air spiritual, dan diam-diam menggunakan esensi aslinya untuk merangsangnya untuk menghidupkannya kembali. Sedangkan untuk menghidupkannya kembali, dia masih belum bisa melakukannya. Melihat Zola Jones, yang memiliki wajah jelek dan masih memiliki mata yang luar biasa, Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Bagaimana, Nona Jones, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Zola Jones menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, menatap Aiden dalam-dalam, dan berkata, "Nona Palmer benar-benar ahli dalam hal itu." Setelah jeda, dia tiba-tiba mencibir, dan berkata, "Hanya saja pot bunga plum ini pertama-tama disiram dengan cairan kehidupan, lalu disiram dengan cairan kehidupan dari farmasi lebah hijau, dan akhirnya mekar melawan musim. Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada cairan kehidupan dari farmasi biotek energi? Bagaimana dengan efeknya?" Aiden sedikit menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. "Nona Jones, apakah Anda berencana untuk berbuat curang?" Zola Jones mendengus dingin, dan berkata, "Perkataan Tuan Palmer salah. Saya mendengar bahwa banyak obat-obatan perusahaan Anda dicurigai diproduksi secara ilegal. Siapa yang tahu jika ada masalah dengan cairan kehidupan? Apalagi, sejauh yang saya tahu, persetujuan resmi cairan kehidupan farmasi belum keluarkan. Anda berani memproduksi secara massal dan memasarkannya, seberapa berani Anda?" Sebelum Aiden dapat berbicara, Isabella berkata dengan marah, "Nona Jones, Anda boleh makan tanpa pandang bulu, tetapi Anda tidak boleh berbicara tanpa pandang bulu. Persetujuan farmasi kami telah lama disahkan, tetapi saya tidak tahu siapa yang terjebak dalam makanan tersebut dan administrasi obat, dan obat-obatan kami selalu diproduksi sesuai dengan peraturan hukum, dan sama sekali tidak ada pelanggaran. Harap berhati-hati saat berbicara, Nona Jones." Zola mendengus dingin, dan berkata dengan ringan, "Tidak masalah jika Anda mengatakan ada masalah, dan Anda harus menyerahkannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Departemen Pengawasan Mutu untuk verifikasi dan peninjauan. Ketika Direktur Living dan yang lain tiba, kamu punya kesimpulan sendiri." Setelah selesai berbicara, Zola mencibir dan berhenti berbicara. Melihatnya seperti ini, wajah Aiden tiba-tiba menjadi dingin. Wanita ini jelas berencana mengganti topik dan memanfaatkan topik tersebut. Sebagai istri wali kota, ketika orang-orang dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan tiba, masyarakat farmasi lebah hijau pasti tidak akan mendapat keuntungan apapun. Semua orang menggelengkan kepala dan memandang Aiden dan yang lainnya dengan simpati. Zola Jones jelas siap untuk bubar. Farmasi lebah hijau Hutikel dalam bahaya. Tak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk menunggu. Menyusul kebisingan tersebut, sekelompok pria dan wanita berseragam berjalan dengan cepat. Melihat ini, Zola Jones akhirnya menghela nafas lega, segera berjalan mendekat, tersenyum pada dua pria parubaya terkemuka dan berkata, "Biro Living, Biro Hao, terima kasih atas kerja keras Anda." Alice Living, yang bertubuh agak gemuk dan berkacamata berbingkai bulat, tersenyum dan berkata, "Nona Jones, Anda sopan sekali. Orang-orang melaporkan bahwa obat-obatan dari sebuah perusahaan farmasi tidak mematuhi peraturan produksi dan dicurigai sebagai produksi ilegal. Tentu saja, saya harus menganggapnya serius."
Pers Hao yang kurus berulang kali menggema, Elis benar. Keselamatan nyawa orang lebih penting daripada Gunung Tai. Departemen Pengawasan dan Manajemen Kualitas kami secara alami harus menjaganya. Jika mereka bertiga bertukar kata dengan orang lain, wajah Elis menjadi dingin. Dia memandang Isabella dan berkata, Tuan Palmer, seseorang melaporkan bahwa obat, Liquid of Life, perusahaan Anda dicurigai diproduksi secara ilegal, dipalsukan, dan masalah lainnya. Silakan minta Tuan Palmer untuk kembali bersama kami. Membantu penyelidikan. Pers Hao juga berkata dengan wajah tegas, Tuan Palmer, Anda harus tahu bahwa dokumen persetujuan farmasi untuk Liquid of Life belum dikeluarkan secara resmi, jadi Anda berani memproduksinya secara massal terlebih dahulu dan mempromosikan peluncurannya. Ini sama sekali tidak menganggap serius peraturan perundang-undangan. Wajah Isabella menjadi merah dan putih, dan dia dengan cepat berkata, Direktur Hao, dokumen persetujuan kami telah disetujui sejak lama, dan telah diturunkan. Baru saja ditahan di biro. Saya telah ke sana beberapa kali, tapi kamu tidak di sini. Pers Hao melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Tuan Palmer, masuk akal bagi kami untuk menahan dokumen persetujuan Anda. Dalam ulasan terbaru, obat-obatan perusahaan Anda seperti Jianba, Antipirean, dan obat-obatan lainnya memiliki kualitas yang serius. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini, dokumen persetujuan obat baru Anda mungkin akan ditahan selamanya. Dalam sekejap, wajah Isabella menjadi sangat jelek, dan beberapa pengawas farmasi di belakangnya juga memerah karena marah, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan marah. Farmasi lebah hijau tidak pernah mengalami masalah dengan obat-obatannya, mengapa hal itu baru terjadi sekarang? Benar-benar pembohong. Zola melirik Isabella, dengan cibiran di wajahnya, jadi bagaimana jika kamu menang, aku akan memutuskan cairan kehidupan ini. Semua orang yang melihatnya menggelengkan kepala dan menghela nafas, jika manajer umum farmasi lebah hijau diundang untuk menyelidiki, itu mungkin akan menjadi pukulan fatal bagi perusahaan mereka. Tuan Palmer, tolong, Elis Living dan dua orang lainnya berkata tanpa ekspresi. Melihat Isabella tidak bergerak, Pers Hao mengerutkan kening dan berkata, bahwa Tuan Palmer kembali. Ya, kedua pemuda berseragam biru menjawab dan berjalan menuju Isabella. Saat semua orang terdiam, suara yang tidak pantas terdengar. Direktur Living, Direktur Hao, kan? Saya tidak tahu apakah farmasi lebah hijau telah melanggar peraturan, tapi saya khawatir Anda tidak dapat mencabutnya hari ini, dari saudari. Melihat Aiden yang berdiri di depannya, ekspresi Isabella berubah drastis dan dia buru-buru berkata, adik, kamu gila. Minggir. Aiden menyeringai dan berkata, jangan khawatir, saudari, biarkan aku yang menanganinya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu dia berbicara, dia memandang Elis Living dan Pers Hao sambil tersenyum dan berkata, kedua direktur, berikan aku beberapa wajah, tunggu sebentar. Bagaimana kalau sebentar? Elis Living mengerutkan kening, dan sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Pers Hao berteriak dengan wajah gelap, siapa kamu, apakah kamu ingin kami memberikan wajahmu? Jika kamu punya akal sehat, minggirlah, jika tidak kamu menghalangi tugas resmi dan aku akan membawamu pergi bersamaku. Mulut Aiden perlahan menimbulkan sedikit rasa dingin, matanya sedingin es selama ribuan tahun, dia menatap Pers dan berkata, apakah kamu ingin mati? Pers ketakutan oleh mata dingin Aiden, dan hatinya bergetar, dan kemudian sedikit rasa malu dan kemarahan muncul di wajahnya. Dia adalah direktur kota-kota Tantan, dan orang lain yang melihatnya tidak terlalu memuji. Anak muda ini bocah itu sebenarnya berani mengancamnya. Berani. Kemarilah, tangkap dia untukku. Tiba-tiba, sekelompok anak muda berseragam hitam mengepung Aiden. Tetapi pada saat ini, teriakan yang kuat dan marah tiba-tiba keluar, menyebabkan semua orang di aula berdengung di gendang telinga mereka. Brengsek, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh rambut Tuan Palmer. Bab 62, tundukkan kepalamu. Suaranya sangat tiba-tiba, dan sebelum semua orang pulih, mereka melihat seorang lelaki tua berjas tang putih berjalan cepat, diikuti oleh sekelompok orang. Mengabaikan orang-orang yang terkejut, lelaki tua itu berjalan cepat ke arah Aiden dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Palmer, saya terlambat. Aiden tidak menyangka Lukas akan datang sendiri, dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Sanders, kamu bersikap sopan. Ini hanya masalah sepele. Aku tidak menyangka akan memintamu datang ke sini secara langsung. Nico, orang ini tampak tidak bersalah. Karena masalah ini melibatkan Zola, dan Zola adalah istri Das White, begitu Zola menggunakan kekuasaan pemerintah, meskipun Aiden tidak takut dengan kekuatannya saat ini, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia membiarkannya. Pergi terlebih dahulu. Nico pergi mencari Magi untuk menyelesaikan masalah resmi, tetapi dia tidak menyangka Magi tidak datang, dan orang ini benar-benar memindahkan Lukas ke sini. Namun, karena Lukas mengkhianati wajah keluarganya, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi.
Paling buruk, dia hanya akan melindungi keluarga Sanders ketika dia lebih kuat di masa depan. Inilah yang diinginkan Lucas. Melihat Aiden dan Lucas bertukar salam, tidak ada seorang pun di aula yang berani berbicara. Bahkan orang yang tidak mengenal Lucas pun tahu bahwa identitas lelaki tua ini mungkin menakutkan. Bukankah Zola Jones menjadi pucat karena ketakutan? Bisakah orang yang membuat istri wali kota Muteburi dan ketua grup regen takut memiliki latar belakang sekecil itu? Saat ini, beberapa orang mengenali orang-orang yang mengikuti Lucas, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi lebih menarik. Wakil Komite Urusan Politik dan Hukum Muteburi, Pimpinan Tertinggi Badan Pengawas Obat dan Makanan Muteburi, Pimpinan Tertinggi Badan Keamanan Pangan Umum Muteburi, Pimpinan Tertinggi Biro Umum Keamanan Publik Muteburi. Biasanya, mereka akan mengagumi siapapun yang mereka keluarkan secara acak, tetapi hari ini mereka semua mengikuti lelaki tua ini dengan patuh. Melihat ekspresi Zola, beberapa orang yang cerdas pada dasarnya telah menebak identitas asli Lucas. Orang tua dari keluarga Sanders di Muteburi. Selain lelaki tua ini, tidak ada orang lain di Muteburi yang dapat memikirkan siapapun yang memiliki energi sebesar itu dan dapat digunakan sebagai pelapis bagi begitu banyak bos Muteburi. Tak disangka, pertarungan antara dua perusahaan farmasi justru memunculkan Buddha raksasa ini. Semua orang kaget dan masih sedikit tidak percaya saat ini. Meskipun Alice Living dan Persaud tidak mengenal Lucas, mereka mengenal orang-orang di belakangnya. Setiap kali mereka mengenali seseorang, hati mereka sedikit tenggelam, dan pada akhirnya ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka hanyalah kepala biro kecil di sebuah subdistrik di Muteburi. Tidak apa-apa untuk mempermainkan gengsi di depan orang biasa pada hari kerja, tetapi orang-orang di belakang Lucas dapat menghancurkan mereka sampai mati jika mereka ditarik keluar secara acak. Dia bukan seorang bodoh, jadi dia secara alami tahu bahwa kali ini dia telah menabrak tembok. Di luar dugaan, mereka hanya ingin menyanjung farmasi biotek energi, namun justru menimbulkan bencana yang begitu besar. Saat keduanya marah, mereka sudah memarahi Zola hingga berkeping-keping. Apakah ini hal kecil yang dia katakan? Aku akan menidurimu. Keduanya hanya ingin keluar sekarang. Sekelompok anak muda berdiri di sana, tidak maju atau mundur, wajah mereka penuh rasa malu. Direktur Living, Direktur Hao, apakah Anda masih akan menangkap orang ini? Seorang pemuda berwajah jujur bertanya sambil menggaruk kepalanya. Wajah Alice Living dan Persaud langsung berubah menjadi sangat gelap. Mereka menatap pemuda itu, berharap bisa memakannya hidup-hidup. Mencengkeram. Tangkap pamanmu. Melihat kerutan Lucas, mereka berdua hampir menangis. Mereka dengan cepat menjelaskan, kesalahpahaman itu semua salah paham. Sekretaris Kingsley, Direktur Black. Keduanya memandang dengan menyedihkan pada seorang pria parubaya yang tinggi dan lurus dan seorang pria parubaya berwajah persegi di belakang Lucas. Di antara kerumunan, keduanya memiliki status tertinggi. Jika keduanya berbicara, mereka akan baik-baik saja. Namun kedua orang ini sepertinya tidak melihat mereka dan mengabaikan permintaan bantuan mereka. Adegan ini membuat hati Alice Living dan Persaud tenggelam ke dasar. Pada saat ini, Zola, yang telah lama terdiam, akhirnya sadar kembali, menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum di wajahnya, membungkuk kepada Lucas dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Sanders, aku tidak menyangka masalah kecil ini akan membuatmu khawatir. Pak Tua, jangan khawatir, ini hanya kesalahpahaman, saya pasti akan menanganinya." Ekspresi Lucas tidak berubah, dia memandangnya dengan ringan, tetapi tidak bermaksud untuk berjabat tangan dengannya, dan berkata, "Zola, aku tidak peduli seberapa besar bisnismu, tetapi ada beberapa hal dan orang yang kamu tidak bisa main-main. Sekali kamu melewati batas, bahkan jika Das tidak bisa menyelamatkanmu, apakah kamu mengerti?" Dahi Zola dipenuhi butiran keringat halus, dan dia mengangguk setuju. Jika seseorang berani memukulnya seperti ini pada hari biasa, dia akan meminta pengawalnya untuk mematahkan tangan dan kaki mereka, tetapi hari ini, dia tidak mampu menyinggung lelaki tua ini, bahkan Das. Dia tahu bahwa dengan Lucas mendukung Aiden kali ini, dia benar-benar dikalahkan. Ketika dia memikirkan hal ini, jejak engganan muncul jauh di matanya, tetapi dia masih dengan tenang menarik lengannya, menatap Aiden dalam-dalam, lalu membungkuk kepada Lucas dan berkata, "Terima kasih, Tuan Sanders, untuk peringatanmu, aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan membungkuk kepada Aiden dan Isabella, berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Palmer, Nona Palmer, sayalah yang tersinggung kali ini, maafkan saya." Meskipun dia tahu bahwa Aiden mengenal Lucas, ketika dia melihat Lucas berdiri di sini lagi, Isabella masih terlihat sedikit linglung. Ketika dia melihat Zola menundukkan kepalanya ke arahnya, dia kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, "Nona Jones, sama-sama. Itu hanya lelucon, dan saya belum memasukkannya ke dalam hati." Zola memaksakan senyum, dan tatapan suram di matanya menjadi lebih gelap.
Aiden dapat melihat dengan jelas ekspresinya, tetapi dia tidak mengambil hati, dan berkata dengan tenang, kalau begitu, apakah Nona Jones tahu bagaimana menangani masalah cairan kehidupan? Zola mengertakkan gigi dan berkata, proyek cairan kehidupan dicurigai melakukan pelanggaran, dan Departemen Litbang akan segera dikeluarkan dari rak. Ada yang lain. Saya akan mengadakan konferensi pers besok untuk meminta maaf secara terbuka kepada farmasi lebah hijau Wutikels. Aiden mengangguk puas. Ketika dia melihat sekilas Alden dan yang lainnya, dia tersenyum dingin dan berkata, juga, saya berharap Nona Jones akan mengingat bahwa orang yang mengkhianati perusahaan kapan saja demi keuntungan kecil tidak dapat dipertahankan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Alden dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Benar saja, ekspresi Zola Jones tidak berubah sama sekali. Dia mengangguk dan berkata, Tuan Palmer berkata bahwa saya akan memutuskan kontrak kerja dengan Tuan Burtona dan timnya besok. Melihat betapa kooperatifnya dia, Aiden tidak tahu harus berkata apa lagi. Ngomong-ngomong, Isabella sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Alice Living dan Pers Hao, yang menundukkan kepala, Biro Hao, Biro Living, apa dokumen persetujuan farmasi untuk cairan kehidupan. Kedua orang itu buru-buru berkata, dokumen persetujuan sudah lama diterima. Kami akan mengirimkannya langsung ke perusahaan Anda suatu hari nanti. Isabella terkekeh dan berkata, kalau begitu, ganggu kedua kepala biro itu. Keduanya langsung tersanjung dan melambaikan tangan berulang kali. Bos Palmer sopan. Ini hanya sedikit usaha. Sikap ini sangat berbeda dari sebelumnya. Segera, Zola dan yang lainnya pergi dengan putus asa melihat ini, para reporter dan perwakilan perusahaan farmasi menghela nafas. Zola datang dengan paksa dan ingin menangkap cairan kehidupan milik farmasi lebah hijau dalam satu gerakan. Itu adalah hal yang pasti, tapi dia tidak menyangka bahwa Winston Gere keluar di tengah jalan dan memaksanya melarikan diri karena malu. Setelah kejadian ini, saya khawatir biofarmasi lebah hijau yang sebelumnya tidak diketahui akan bangkit dengan kuat, karena tidak hanya memiliki cairan ajaib seperti cairan kehidupan, tetapi juga memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dan semua ini bermula dari pemuda bernama Aiden itu. Saat ini, semua orang yang hadir sangat ingin tahu tentang Aiden, tetapi tidak ada yang berani memeriksa latar belakangnya, karena mereka tahu bahwa orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Bab 63, Gambar Tersisa. Di pintu masuk Hotel Lizard, pemilik hotel dengan perut buncit secara pribadi menyuruh Aiden dan rombongannya keluar, menyeka keringat di dahinya, menghela nafas lega, mengerutkan kening dan berkata kepada manajer lobi di sebelahnya, pergilah, segera siapkan hadiah untuk Greenby. Presiden Palmer dari apotek akan mengirimkannya untuk menunggu, saya akan pergi sendiri. Manajer lobi bertanya dengan ragu, Tuan Reader, ini tidak perlu, bukan? Alonso Reader mengerutkan kening dan berteriak, apa yang kamu tahu, bersiaplah. Manajer lobi tidak berani berkata apa-apa lagi, jadi dia menjawab dan pergi dengan cepat, tetapi ketika dia melihat Aiden dan yang lainnya dari sudut matanya, dia masih sedikit bingung. Dari mana asal-usul Greenby Pharmaceutical yang membuat bosnya begitu ketakutan? Namun, jika pangkatnya lebih tinggi, dan dia mengenali identitas sekretaris Black dan orang lain di belakang Lucas, dia secara alami akan memahami sikap bosnya. Tuan Sanders, terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini. Tuan Palmer terlalu sopan. Lucas tersenyum dan berkata, Tuan Palmer memperlakukan saya, Tang Mou, dengan baik. Masalah sepele ini tidak layak untuk disebutkan. Begitu dia mengatakan ini, mata sekretaris Black dan yang lainnya sedikit berubah, dan ketika mereka melihat Aiden lagi, ekspresi mereka menjadi sedikit lebih serius. Lucas sangat memperhatikannya. Sepertinya mereka harus membangun hubungan baik dengan pemuda ini di masa depan. Alice Living dan Pers Hao saling memandang, memarahi Zola Jones 100 kali lagi di dalam hati mereka, dan sikap mereka menjadi lebih hormat. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata Pak Tua Sanders serius. Lucas tersenyum, tidak berbicara, berbalik dan memperkenalkan Aiden, ini adalah Brother Kingsley, yang bertanggung jawab atas politik dan hukum Muteburi. Dia juga seorang prajurit yang dibawa oleh bawahanku saat itu. Brother Kingsley, ingatlah untuk tetap berhubungan dengan Tuan Palmer di masa depan. Tuan Palmer adalah pria sejati dan tulang-tulang lama saya disembuhkan oleh Tuan Palmer. Rhys Kingsley mengulurkan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, tentu saja, dia adalah pahlawan muda. Terima kasih telah menyembuhkan kepala suku tua. Aiden berjabat tangan dengannya, dan berkata sambil tersenyum, ini hanya usaha kecil, Sekretaris Kingsley diterima, tetapi biofarmasi Greenby saudara perempuan saya perlu diganggu oleh Sekretaris Kingsley. Rhys Kingsley tersenyum ringan, dan berkata, dengan pemimpin lama di sini, Tuan Palmer dapat yakin bahwa pemerintah Muteburi akan sepenuhnya mendukung pengembangan perusahaan lokal yang luar biasa.
Dengan kata-katanya, sedikit kegembiraan muncul di wajah Isabella. Terima kasih, Sekretaris Kingsley. Selanjutnya, Lucas memperkenalkan Direktur Black dan lainnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Sundari satu per satu. Aiden dan Isabella juga menjadi akrab dengan semua orang. Setelah Alice Living dan Pershao berulang kali berjanji untuk membuat obat cairan kehidupan, setelah dokumen persetujuan dikirim ke farmasi lebah hijau, Rhys Kingsley dan yang lainnya pergi. Adapun Alice dan Pers, Aidennya tidak mau berdebat dengan mereka, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, mereka berdua pasti akan memarahi mereka ketika mereka kembali. Segera setelah itu, Isabella bergegas kembali ke perusahaan bersama sekelompok orang dari farmasi lebah hijau, sementara Aiden dan Nico bergegas kembali ke Half Mountain Villa dengan mobil khusus Lucas. Tuan Sanders, apakah Anda pernah mendengar tentang Misty Valley? Lucas tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata, lembah berkabut di Gunung Raven di Akenia. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Aiden, dan dia berkata, tepat sekali. Tuan Palmer, mengapa Anda menanyakan hal ini? Apakah Anda ingin memasuki lembah berkabut ini? Lucas mengerutkan kening dan berkata, tetapi lokasi lembah berkabut ini sangat misterius, dan sulit untuk mendeteksi lokasi tepatnya. Aiden tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, saya hanya ingin tahu, apakah Tuan Sanders mengetahui berita spesifik tentang lembah berkabut ini? Lucas menghela nafas, dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang lembah berkabut ini. Hanya saja selama masa pengetahuan saya, lembah itu dikelilingi kabut sepanjang tahun, dan medan magnetnya kacau. Orang biasa mudah tersesat ketika mereka memasuki, dan itu terbagi menjadi lembah dalam dan luar. Bahaya lembah luar relatif kecil, sementara lembah dalam mendengar bahwa ada reruntuhan keluarga peri, dan obat peri tumbuh, tapi... Tidak apa-apa, Tuan Sanders sebaiknya mengatakannya terus terang. Lucas terlihat serius dan berkata dengan suara yang dalam, hanya saja lembah bagian dalam ini sangat misterius. Sejauh yang saya tahu, satu-satunya orang yang selamat setelah memasuki lembah bagian dalam selama bertahun-tahun adalah penguasa kuil tua awan putih, apalagi konon ia juga mengalami luka-luka saat keluar dari lembah, terluka parah, kemudian mundur selama setengah tahun, dan hanya mengucapkan satu kalimat setelah keluar dari bea cukai. Jika Anda memasuki lembah bagian dalam di bawah tingkat Dewa Tuhan, Anda akan mati tanpa kelahiran kembali. Begitu dia mengatakan ini, Aiden mengerutkan kening perlahan, dan Nico, yang mendengarkan dengan telinga tajam di kursi depan, diam-diam mendecakkan lidahnya. Jika diubah ke ranah martial Dao, itu berada di bawah Grandmaster Alam Transformasi, dan tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Dia tampak bingung, berbalik dan bertanya, kakek, bukankah Tuan Tua Kuil Awan Putih menerobos menjadi Dewa Tuhan setelah keluar dari lembah berkabut? Lucas memelototinya, tetapi tidak banyak bicara, dan berkata perlahan, saya tidak tahu secara spesifik. Namun, menurut tebakan saya, sebelum penguasa kuil tua awan putih memasuki lembah dalam, meskipun dia tidak seperti martial Dao yang asli, dia tidak berbeda berapa banyak. Setelah mendengarkan kata-kata Lucas, wajah Aiden menjadi serius. Di bumi saat ini, yang disebut Grandmaster Alam Transformasi dan Dewan Tuhan setara dengan alam kekuatan ilahi. Bahkan jika kekuatan mereka tidak sebaik para penggarap alam kekuatan ilahi yang sebenarnya, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Jika Master Top seperti itu memasuki apa yang disebut Misty Valley. Jika lembah bagian dalam bahaya, maka lembah berkabut ini seharusnya lebih misterius dari yang kukira. Setelah melirik Aiden yang sedang berpikir, Lucas merenung sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, jika Tuan Palmer benar-benar punya cara untuk memasuki lembah berkabut, saya punya sesuatu di sini yang seharusnya bisa Anda gunakan, tapi... Oh, Aiden menyipitkan matanya sedikit, meliriknya, dan berkata sambil setengah tersenyum, Tuan Sanders, tolong beritahu saya jika Anda memiliki permintaan. Lucas menarik napas dalam-dalam, membungkuk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Sanders kami. Mohon maafkan saya, Tuan. Aiden melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Barang ini disimpan di ruang rahasiaku, jadi aku harus merepotkan Tuan Palmer untuk pergi ke keluarga Sandersku. Nico mendengarkan kata-kata dua orang di kursi depan, ekspresinya berubah satu demi satu, tetapi dia tidak mengeluarkan suara, tetapi keterkejutan di hatinya menjadi semakin intens. Kapan keluarga Sanders menghadapi krisis hidup dan mati? Suasana hening sepanjang jalan, dan tak lama kemudian mobil berhenti di depan pintu villa keluarga Sanders. Meninggalkan Nico dan sopirnya, Aiden mengikuti Lucas ke aula di bawah villa. Tuan Palmer, tunggu sebentar, saya akan kembali secepat mungkin. Aiden tersenyum dan mengangguk, duduk di sofa dan melihat dekorasi aula bawah tanah. Aula yang seluruhnya terbuat dari kayu mahoni, dihiasi dengan sofa kulit, dan di bawah iluminasi lampu gantung air terlihat anggun dan megah. Orang tua Sanders ini punya selera.
Sekitar 5 menit kemudian, Lukas datang dengan sebuah kotak kayu merah marun kecil di tangannya, membukanya di depan Aiden, mengeluarkan sepotong kulit binatang yang sudah menguning, menyerahkannya kepada Aiden, dan berkata, "Tuan Palmer, tolong lihat, ini kotakku." Nenek moyang keluarga Sanders mencatat harta karun tentang lembah bagian dalam lembah berkabut. Karena foto yang rusak ini, keluarga Song putus dengan keluarga Sanders saya dan bertempur sampai mati. Saya telah menerima kabar bahwa murid tertua dari leluhur keluarga Song akan segera kembali ke negara itu. Orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan telah mencapai kondisi setengah langkah. Dia sungguh luar biasa. Saya mampu mengalahkannya, jadi hari ini saya akan menyerahkan benda ini kepada Tuan, berharap Tuan dapat melindungi keluarga Sanders kami dari bencana ini. Aiden mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Dia belum melihat gambar sisanya. Lukas berdiri membungkuk, ekspresinya berubah, tapi dia tidak berani mengganggunya. Gambar yang rusak terlihat agak tua. Ini menggambarkan sebuah danau kecil dan pohon kecil di samping danau. Pohon kecil itu tidak tinggi dan anehnya hanya memiliki 7 helai daun, dan di atasnya tergambar 3 buah berwarna biru. Melihat ini, nafas Aiden tiba-tiba menjadi cepat, dan dia menatap pohon kecil itu, matanya bersinar dengan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 64, Buah Guntur 7 Daun. Buah guntur 7 daun. Bahkan dengan temperamen Aiden, ada gelombang besar di hatinya saat ini. Buah guntur berdaun 7, bahkan dalam harta karun langit, material dan bumi, di dunia budidaya, adalah buah spiritual tipe petir tingkat tinggi. Buah ini menyerap kekuatan petir dan tumbuh. Ia tumbuh 1 daun setiap 100 tahun, hingga ke-7 helai daun itu tumbuh bersama, akan membuahkan hasil. Terlebih lagi, pohon buah petir berdaun 7 hanya menghasilkan 3 buah setiap kali, dan setiap buah membutuhkan waktu 100 tahun untuk matang, oleh karena itu, buah petir berdaun 7 merupakan buah spiritual jenis petir yang matang sekali dalam 1000 tahun. Buah rohani penolong yang luar biasa dapat dikatakan sebagai sesuatu yang hanya dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Dia benar-benar tidak percaya bahwa buah spiritual semacam ini, yang sangat langka di dunia kultivasi, akan muncul di tempat yang tandus secara spiritual seperti ini di bumi. Namun entah sudah berapa lama buah petir berdaun 7 ini matang, jika sudah lebih dari 30 tahun yang lalu, saya khawatir ketiga buah petir tersebut akan rontok. Mata Aiden berbinar, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap, tidak peduli apa, dia akan mendapatkan 3 buah petir 7 daun ini. Awalnya, dia berencana untuk mengolah tubuh dewa setelah dia mencapai tubuh bawaan di alam bawaan, tetapi dengan 3 buah guntur 7 daun ini, dia bisa menempat tubuh surgawi peringkat ketiga di daftar tubuh dewa di dunia pemahaman terlebih dahulu. Tubuh abadi guntur. Tubuh abadi guntur surgawi, ini adalah seni menempat tubuh sekte guntur 5 elemen. Anda memenggal kepalanya, menyebabkan tubuh abadi guntur surgawi menggerakkan dunia budidaya. Tahukah Anda, di kehidupan sebelumnya, Kingmu Divine Physics, yang dikembangkan oleh Aiden hanya menduduki peringkat ke-13 dalam daftar Divine Physics, bahkan tidak masuk 10 besar. Hari ini, Immortal Lightning Physics menempati peringkat ketiga dalam daftar Divine Physics, yang sudah sangat menakutkan. Nah, untuk tubuh abadi ilahi peringkat pertama dan tubuh ilahi kekacauan peringkat kedua, bahkan jika Anda diberikan metodenya, akan sulit untuk berkultivasi tanpa dukungan harta spiritual dari sekte. Aiden juga memperoleh teknik ini dengan memenggal kepala tetua tertinggi dari sekte guntur 5 elemen. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya, tetapi dia tidak menyangka Lukas akan memberinya kejutan sebesar itu. Tuan Palmer, apakah Anda mengenali pohon ini? Melihat perubahan wajah Aiden, Lukas mau tidak mau bertanya. Aiden tersenyum dan berkata, pohon ini disebut pohon buah guntur 7 daun, dan buahnya adalah buah petir yang sangat langka. Melihat Aiden tidak ingin berkata lebih banyak, Lukas tidak bertanya lagi dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mendengar dari leluhur saya bahwa gambar sisa ini sangat penting. Untuk gambar ini, keluarga Song tidak segan-segan putus dengan keluarga Sanders saya dan bermusuhan, tapi selalu saja saya tidak tahu nama pohon buah ini, terima kasih Pak sudah memberitahu saya. Aiden terkekeh, memandang Lukas dan berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Sanders, buah petir 7 daun ini sangat penting bagi saya, jadi saya setuju. Wajah Lukas tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan, dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Tuan. Pak Tua Sanders terlalu sopan. Aiden membantu Lukas berdiri, berpikir dalam hati, meskipun keluarga Song memiliki ahli transformasi, lalu kenapa? Ketika saya memulai dengan tubuh guntur yang tidak dapat dihancurkan, saya khawatir hanya tubuh fisik yang dapat membunuh tuan-tuan di bumi ini. Satu orang dari keluarga Song ditukar dengan 3 buah guntur 7 daun. Dia mendapat untung besar dari transaksi ini. Terlebih lagi, dia telah membunuh ahli energi internal dari keluarga Song. Hubungan telah terbentuk. Apa akan terjadi jika dia membunuh beberapa orang lagi? Setelah berbasa-basi dengan Lukas, suasana hati Aiden sedang baik, dan kembali ke villa setengah gunung dengan gambar yang terfragmentasi.
Sementara itu, akan pulang. Di aula mewah, saat ini tampak suram. Das White sedang duduk di sofa sambil merokok, diam, sementara Zola Jones duduk di sampingnya, mengerutkan kening. Draco berdiri di belakang mereka berdua, dengan kebencian yang kuat terpancar di matanya. Aiden sialan itu. Ayahnya, yang akan menjadi wali kota, tiba-tiba ditahan, dan grup regen milik ibunya tiba-tiba diketahui tentang masalah pajak dan produksi obat-obatan ilegal. Bahkan kakaknya dari keluarga bibinya tiba-tiba mengalami koma beberapa hari yang lalu setelah dipukuli oleh Aiden, dan kini dirawat di unit perawatan intensif. Terlebih lagi, bahkan Victoria tampaknya tidak terlalu antusias dengan dirinya sendiri sekarang, ini semua disebabkan oleh Aiden yang tidak berguna itu. Saudaraku, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Boyan kehilangan separuh hidupnya karena dia. Seorang wanita parubaya dengan rambut keriting bergelombang bertanya dengan mata merah. Dia adalah ibu Boyan, Anna White, adik perempuan Das. Das mengangkat alisnya dan terlihat jelek, tapi tidak berkata apa-apa. Melihat Anna masih ingin berbicara, Zola Jones menghela nafas dan berkata, Anna, bukannya kami tidak akan membantumu, tapi sebenarnya kami harus melindungi diri kami sendiri sekarang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bajingan kecil itu sekarang didukung oleh Lucas. Dia begitu sombong sehingga bahkan sekretaris Kingsley dan yang lainnya harus memberinya muka. Kakak tertuamu telah diperingatkan oleh atasannya. Terlebih lagi, grup regen juga telah diselidiki satu demi satu. Ini adalah peringatan keluarga Sanders kepada kita tidak bisa mengalahkan keluarga Sanders. Wajah Anna White menjadi merah dan putih, dan akhirnya menghela nafas lemah. Ya, keluarga White cukup bergengsi di Muteburi, tetapi dibandingkan dengan keluarga kaya raya seperti keluarga Sanders, itu masih belum cukup baik. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Untuk sementara waktu, suasana di seluruh aula sangat menyedihkan. Pada saat ini, Draco, yang selama ini diam, mengubah ekspresinya, menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, Ayah, Ibu, kakak ipar, jangan khawatir, keluarga kita secara umum akan melakukannya. Tidak akan pernah menderita penghinaan seperti itu. Das mengerutkan kening dan berkata, Draco, berhenti main-main dan kembali ke rumah. Draco menatap langsung ke mata Das dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak main-main. Bu, bukankah ibu mengatakan bahwa cairan kehidupan yang diproduksi oleh Green Bee Pharmaceuticals milik Isabella sangatlah ajaib? Jika seperti yang kamu katakan, mungkin ada banyak sekali orang yang mendambakan cairan kehidupan. Lagi pula, meski keluarga Sanders kuat, namun tidak terkalahkan. Misalnya, keluarga Cliff di ibu kota provinsi, dan keluarga Palmer di ibu kota. Sejauh yang saya tahu, hubungan antara Aiden dan keluarga Cliff dan keluarga Palmer itu seperti api dan air. Jika keluarga Palmer dan keluarga Cliff mengambil tindakan, meskipun keluarga Sanders ada di sana, itu tidak akan ada gunanya. Wajah Zola Jones berubah dan matanya menjadi lebih cerah. Dia memandang Draco dan berkata sambil tersenyum, dia memang anakku yang baik. Dia sangat pintar. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kita tidak bisa menyentuh Aiden bersaudara, tapi bukan berarti yang lain tidak bisa. Haha. Das terdiam beberapa saat, menatap Draco, dan berkata dengan suara yang dalam, seberapa yakin Anda? Draco menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan cairan kehidupan, ini sebagai panduan, saya yakin 80% akan memenangkan Ender dan Logan. Das menyipitkan matanya sedikit, dan tatapan dingin dan tegasnya menghilang dalam sekejap. Mungkin ini adalah kesempatan, tapi belum tentu. Kalau begitu, lakukan saja. Jika kamu membutuhkan bantuanku, beritahu aku kapan saja. Wajah Draco memerah karena kegembiraan, dan dia mengangguk dengan keras, dia telah ditekan oleh Aiden berkali-kali, dan kali ini dia pasti akan malu. Aiden tidak tahu apa-apa tentang pergerakan di rumah White. Pada tanggal 3 Mei pagi-pagi sekali, Aiden membuat keributan dengan Isabella, mengatakan bahwa teman-teman sekelasnya mengadakan kegiatan kelompok, dan bergegas keluar di bawah tatapan curiganya. Begitu dia keluar dari gerbang villa, dia mendengar deru mesin, dan Ferrari 911 berwarna merah keren menjentikkan ekornya dengan indah dan berhenti di depan Aiden. Nico, mengenakan pakaian hitam, keluar dari mobil, Tuan Palmer, saya akan menjemput Anda. Aiden mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan ganggu saya, Tuan Sanders. Nico dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Palmer, mohon jangan terlalu sopan. Saya akan sangat mengandalkan Anda untuk perjalanan ke lembah berkabut ini. Aiden tersenyum ringan, tapi tidak berbicara. Nico tidak berkata apa-apa lagi, mobil itu menderu dan menghilang di jalan masuk di puncak gunung. Bab 65, menuju ke Akenia.
Di pintu gerbang villa setengah gunung, beberapa kendaraan off-road Land Rover dan Jeep berukuran tinggi diparkir berdampingan. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bentuk dan kaca roda kendaraan ini telah dimodifikasi, dan performanya jauh lebih baik. Lebih baik dari kendaraan off-road biasa. Sekelompok pemuda dan pemudi berdiri di depan mobil, dipimpin oleh Jessica, Logan dan Melissa. Di belakang Jessica, selain Tuan Yan, ada seorang pemuda berambut pendek. Jika Aiden ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pria tersebut adalah Mick Burton yang dia selamatkan dari Hudson Sawyer. Nona Wang, kapan Tuan Palmer datang? Mick Burton tidak lagi merasa malu saat ini, ekspresinya acuh tak acuh, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan bertanya dengan cemberut seperti seorang ahli. Jessica tersenyum dan berkata, Tuan Burton, harap berhati-hati dan jangan menjadi tidak sabar. Mantra Tuan Palmer sangat dalam. Perjalanan ke lembah berkabut ini mungkin memerlukan bantuan Tuan Palmer. Oh. Jejak penghinaan melintas di wajah Mick Burton. Dia melarikan diri dari lembah berkabut secara kebetulan. Selain setengah dari kayu sambaran petir, basis budidayanya telah mendapat banyak manfaat. Sekarang dia telah memasuki tahap akhir dari Taoisme, dia bisa dianggap sebagai master di Provinsi Houston. Saat ini, jika dia bertemu Hudson Sawyer lagi, dia yakin bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan. Bahkan Yan Wuji terkuat dalam perjalanan ini hanya berada di puncak tahap tengah Taoisme. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Palmer adalah, dia masih bisa mengalahkan Yan Wuji. Jelas sekali, dia tidak tahu bahwa Yan Wuji dikalahkan oleh Aiden. Mendengar apa yang dikatakan Nona Wang, saya sangat ingin melihat metode Tuan Palmer. Ketika Jessica mendengar ini, tatapan aneh muncul di matanya. Meskipun Mick Burton ini tampak damai, tetapi temperamennya sangat menyendiri, dan dia termasuk tipe orang yang sama dengan Aiden. Bersama-sama, kedua orang ini pasti akan saling menahan, itulah sebabnya Jessica bersikeras membiarkan Aiden bergabung, sehingga dia dapat mencapai tujuannya di Misty Valley. Tak lama kemudian, diiringi deru mesin, Ferrari 911 merah pun ikut menderu. Melihat Aiden turun dari mobil, Logan menghampiri Mick Burton dengan senyuman aneh di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Burton, kalau begitu Aiden ada di sini. Tuan Noru sedikit mengernyit, tapi dia tidak banyak bicara. Tuan muda dari keluarga Cliff ini terus memprovokasi Aiden. Menurutnya, dia sedang mencari kematian. Sepertinya dia harus segera mencari keluarga lain. Bahkan keluarga Cliff tidak bisa melihat cukup banyak untuk memprovokasi orang sungguhan yang dicurigai berada di alam para dewa. Melissa melirik Logan dan keduanya, mengerutkan kening, dan bertanya kepada seorang pria parubaya di belakangnya, Paman Austin, jika kamu bertemu Mick Burton itu, seberapa yakin kamu? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berbisik, jika dekat denganmu, seharusnya 5 atau 6. Dia terdiam, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, perjalanan ke lembah berkabut ini sangat penting bagimu, Nona. Kalau begitu, Mick Burton tidak lemah, jadi mungkin tidak ada gunanya menyinggung perasaannya demi Aiden. Melissa mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, Paman Austin, jangan banyak bicara, aku tahu apa yang harus kulakukan. Saat keduanya berbicara, Aiden dan Nico juga datang. Tuan Burton, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Aiden. Sebelum Jessica dapat berbicara, dia melihat ekspresi Mick Burton tiba-tiba berubah. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia berjalan cepat ke arah Aiden dan membungkuk. Dia membungkuk dan berkata, ternyata sang dermawan, dan Mick Burton bertemu dengan Tuan Palmer. Aiden memandang Mick Burton, dengan kilatan keterkejutan di matanya, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu melakukan ini, karena aku telah mengambil setengah dari kayu sambaran petir, kamu dan aku jelas sebab dan akibat, jadi kamu tidak perlu menunjukkan kepadaku hadiah yang begitu hebat. Mick Burton ini baru hilang selama puluhan hari, tidak hanya sembuh dari luka dalam, tetapi juga berhasil menembus tahap akhir Taoisme, sepertinya dia memiliki kesempatan lagi. Di bawah tatapan Aiden, Mick Burton memiliki ilusi bahwa dia telah melihat semua rahasia tersembunyinya, dan hatinya membeku. Mick Burton tidak berani melupakan rahmat menyelamatkan hidupku dengan mudah. Melihat adegan ini, Logan yang menantikan konflik antara Mick Burton dan Aiden, tiba-tiba menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Ekspresi Jessica juga sedikit berubah, tetapi dengan cepat kembali normal. Namun, ekspresi Melissa dan yang lainnya penuh rasa ingin tahu. Aiden sebenarnya tahu Mick Burton ini. Ternyata Tuan Burton dan Tuan Palmer saling mengenal, jadi saya tidak perlu memperkenalkan mereka. Jessica berkata sambil tersenyum, kita harus bergantung pada dua pria ini untuk perjalanan berikutnya ke lembah berkabut. Aiden Lai dan dua lainnya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Segera setelah itu, semua orang menaiki 4 kendaraan off-road yang dimodifikasi dan berlari menuju Gunung Raven Akenia. Kota Akenia terletak di perbatasan Provinsi Houston, berbatasan dengan Provinsi Rain dan Provinsi Slabs. Pegunungan Raven melintasi 3 provinsi dan membentang ratusan mil.
Ini adalah pegunungan terbesar di Muteburi, Akenia dan kota-kota lainnya. 3 jam kemudian, kami sudah sampai di pintu masuk Hotel Grand Hyatt, hotel terbesar di Akenia. 4 kendaraan off-road berhenti, dan sekelompok orang turun. Jessica berkata kepada semua orang, semuanya, tolong perbaiki masalah kalian di hotel terlebih dahulu. Seorang pemandu akan membawa kita ke gunung nanti. Aiden mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika dia mendengar deru mesin yang keras dan beberapa mobil sport mewah mengelilinginya. Seorang pemuda jangkung kurus berkacamata turun dari Lamborghini hitam dan berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Nona Wang, Tuan Cliff, Nona Melissa, sudah lama tidak bertemu. Jessica tersenyum dan berkata, Tuan Muda Rex, apa yang saya minta Anda lakukan? Zephyr Rex menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, Nona Wang, saya telah menemukannya. Pria ini adalah seorang petani tanaman obat di kaki Gunung Raven. Dia sangat akrab dengan Gunung Raven. Aku tidak akan mengecewakan Nona Wang. Jessica menunjukkan senyum menawan di wajahnya dan berkata, Tuan Muda Rex senang bekerja sama denganmu, jadi terima kasih banyak Tuan Rex. Zephyr Rex menunjukkan sedikit obsesi di wajahnya dan terkekeh, sama-sama, Nona Wang, ini semua mudah. Melihat keduanya bertukar salam, Aiden mengerutkan kening dan berkata, siapa orang-orang ini? Nico tersenyum menghina dan berkata, orang yang memimpin adalah putra wali kota Akenia, Zephyr Rex, seorang playboy. Berbagai ikan di belakangnya pasti pesolek dari Akenia, kan? Masih ada kesenjangan antara Zephyr Rex dan generasi kedua teratas ini. Benar saja, Logan dan Melissa sama-sama suam-suam kuku terhadap Zephyr Rex, tapi Zephyr Rex tidak kalah antusiasnya. Tuan Palmer, Tuan Burton, bagaimana kalau kita membereskan semuanya sebelum berangkat? Jessica menghampiri dan bertanya sambil tersenyum. Sebelum Mick Burton berbicara, dia melihat Aiden mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, Nona Wang, masih hampir 2 jam perjalanan dari Gunung Raven. Ini sudah larut. Saya rasa tidak perlu istirahat, jadi sebaiknya kita berangkat sesegera mungkin. Dia sedang memikirkan tentang buah petir berdaun 7, jadi bagaimana mungkin dia masih berminat untuk tinggal di sini. Jessica tertegun sejenak, tetapi sebelum dia dapat berbicara, wajah Zephyr Rex menjadi dingin dan dia mendengus, siapa kamu? Apa yang diputuskan Nona Wang? Apakah kamu masih memerlukan pendapatmu? Zephyr Rex, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Palmer seperti ini. Ketika suara arogan datang, wajah Zephyr Rex menjadi sangat suram, dan adik-adik di belakangnya tiba-tiba meledak. Sial, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Rex seperti ini. Nak, beritahu aku namamu, jika tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan Akenia sepenuhnya hari ini. Zephyr Rex juga marah dan hampir menjadi gila. Ketika dia melihat pembicara, tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia langsung berteriak, diam. Kemudian, senyuman yang lebih jelek daripada menangis muncul di wajahnya dan dia berbisik, Tuan Nico, kenapa kamu ada di sini? Nico mendengus dingin, segera minta maaf kepada Tuan Palmer, atau aku akan mematahkan kakimu. Bersambung.